Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Akidah Akhlak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, keadaan dalam sehat walafiat semua. Dan sebelum kita membuka pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian di video ini. Ada yang belum hadir sepertinya. Nanti yang belum hadir, temannya segera infokan ya untuk masuk ke video ini. Oke, Ibu akan bacakan materi kita hari ini, yaitu tentang Bab 2 ya, akhlak terpuji pada diri sendiri. Nanti Ibu akan bahas tentang tawakal dan ikhtiar. Dan sekarang Ibu minta kalian silakan membuka buku LKS halaman 19 tentang tawakal dulu ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa itu tawakal? Berserah diri, ya boleh. Yang lain? Oh iya boleh. Oke, Ibu jelaskan ya. Pengertian tawakal. Nah, jadi tawakal itu berasal dari kata kerja tawakala yang artinya bersandar, berserah diri, atau mewakilkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Muhasyafa Al-Qul menjelaskan arti tawakal itu menyadarkan diri kepada Allah dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya ketika mendapat kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Istilah tawakal ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang artinya dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Nah, jadi ketika manusia diberi kenikmatan, kebanyakan manusia itu senantiasa taat dan tenang. Tetapi ketika diberi cobaan berupa musibah misalkan, keadaan mereka itu berubah. Musibah bisa membuat mereka melupakan Allah, suudzon kepada Allah. Padahal semestinya ketika manusia diberi cobaan atau musibah, mereka harus tetap tabah dan percaya bahwa apabila kita berusaha keras untuk mengatasi segala kesulitan tersebut, pasti Allah akan beri petunjuk jalan yang terang. Maka penting sekali untuk kita menanamkan ruh tawakal kepada diri kita masing-masing. Bentuk tawakal. Seperti gambar di bawah ini, Ratih seorang pelajar, setiap hari ia rajin belajar. Menjelang ujian, Ratih lebih giat lagi dalam belajarnya. Ratih juga selalu berdoa kepada Allah agar usahanya itu membuahkan hasil yang baik dan nilainya tinggi. Kemudian Ratih menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan atas dirinya yang sudah berusaha dengan maksimal dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dampak positif tawakal. Dapat mewujudkan keimanan yang tinggi dan sikap pasrah kepada Allah, dapat mendukung upaya perdamaian antar sesama manusia, dapat memberikan kekuatan lahir batin ketika sedang menghadapi problem atau suatu masalah, dapat memantapkan kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, dapat mendatangkan kepuasan batin karena segala usahanya telah membuahkan hasil yang diridhoi oleh Allah. Membiasakan diri tawakal. Jadi sikap tawakal itu harus kita tancapkan pada diri kita sebagai manifestasi bentuk kesadaran bahwa semua keberhasilan yang kita capai itu adalah karunia Allah semata. Namun sebaliknya, jika kegagalan yang menghampiri kita, maka kita harus menyadari juga bahwa Allah itu maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dengan sikap tawakal ini, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa dan sikap mudah putus asa. Terus setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi belum membuahkan hasil yang apa yang kita mau. Nah, maka kita di situ juga harus bersabar. Tetapi
kita tidak lantas diam saja. Nah, kita harus diiringi dengan usaha dan berdoa. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari bahasa Arab yaitu ikhtiaron yang artinya memilih atau bisa juga diartikan berusaha. Allah itu maha kuasa terhadap segala upaya manusia. Maka Allah menganjurkan kepada orang yang beriman bahwa mereka wajib berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Penegasan Allah ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain yaitu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Penegasan dan peringatan Allah tersebut mendorong kita agar termotivasi selalu berusaha keras untuk memenuhi harapan dan cita-cita kita. Maka kita jangan menunda untuk segera berusaha semaksimal mungkin sehingga cita-cita kita tercapai bagi masa depan yang masih panjang. Untuk menyempurnakan cita-cita kita itu tidak boleh melupakan kehidupan akhirat, karena apabila kita berusaha mendapatkan kenikmatan akhirat, maka insya Allah kenikmatan di dunia akan kita dapat sekaligus. Bentuk ikhtiar. Seperti gambar di bawah ini, Bayu, seorang siswa madrasah sanawiyah, belum bisa membaca huruf hijaiyah. Ketika dia diminta untuk membaca Al-Quran oleh gurunya, dia gelagapan dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Tetapi Bayu seorang siswa yang tidak pernah patah semangat. Maka agar tidak dipermalukan lagi, Bayu berusaha dengan sungguh-sungguh belajar kepada guru ngajinya. Akhirnya, dia mampu membaca Al-Quran dengan baik dan rutin hingga hatam beberapa kali. Dampak positif ikhtiar. Mendapat kemuliaan Allah dan terhormat di hadapan sesama manusia sebagai akibat kesungguhan yang dimiliki. Dapat mengukur kemampuan dan hemat dalam membelanjakan rezeki dari Allah. Merasa bangga karena ternyata dia mampu melaksanakan keinginannya dan puas karena kehidupannya menjadi lebih baik. Dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Membiasakan diri ikhtiar. Kita tentu mempunyai banyak sekali kebutuhan ya, baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani. Kita sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah itu maha penyayang lagi maha pemurah kepada semua makhluknya. Maka kita harus terus berusaha keras agar mendapatkan kebutuhan tersebut. Nah, usaha keras tersebut harus kita dampingi dengan sikap-sikap seperti selalu semangat, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap problem, giat dalam belajar, tekun dalam menyelesaikan semua tugas kita, dan pandai memanfaatkan waktu. Baik, mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini. Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat apa itu pengertian tawakal menurut bahasa? Ya, bersandar, berserah diri, atau mewakilkan. Istilah tawakal terdapat di surah apa ya? Di surah Ibrahim ayat 11. Dan ibu mau tanya lagi, pengertian ikhtiar menurut bahasa itu apa? Ya, memilih atau bisa juga diartikan berusaha. Oke. Terus dalam surah apa dan ayat berapa penegasan tentang ikhtiar? Betul, dalam surah An-Najm ayat 39. Nah, dampak-dampak positif dari ikhtiar itu apa aja? Ada yang masih ingat? Ia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Oke, mungkin itu aja kesimpulan hari ini. Untuk materi minggu depan, insya Allah kita masih bahas bab 2 ya. Tetapi besok pembahasannya berbeda. Besok insya Allah ibu akan
menerangkan tentang sabar, syukur, dan qanaah. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian menghafal pengertian tawakal dan ikhtiar, serta mengisi soal uraian di bawah ini. Silahkan kalian screenshot dari HP kalian masing-masing. Oke, Ibu harap kalian selalu menjaga protokol kesehatan ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Mungkin dari Ibu itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sebelum kita akhiri materi kita hari ini, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.